Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Apres. Saya Alfojan selaku tutor mata kuliah Matematika 1 yang akan menemani kalian dalam proses belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab tentang panjang lintasan, volume benda, dan teman-teman semua. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu panjang lintasan, volume benda, dan momen. Nah, yang pertama ada panjang lintasan. Ini adalah deskripsi yang teman-teman bisa baca sendiri, yaitu kurva di bidang datar ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik. Nah, di mana f dan g adalah fungsi yang kontinu pada selang tutup A sampai B. Ketika parameter T bergerak dari A sampai B, titik X, Y menyelusuri suatu kurva di bidang titik awal yaitu P sama dengan FA, GA, dan titik ujung Q sama dengan FB, GB. Nah, contoh kurva bidang T ini itu biasanya berurut teman-teman dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Tinggal kita substitusikan ke masing-masing X sama Y. Contoh kayak ini, titik awalnya kan di T sama dengan 0, kita substitusi ke X menjadi X sama dengan 0 plus 1, jadi X sama dengan 1, dan kita substitusikan ke Y, berarti 0 dikurang 4, maka akan ketemu Y sama dengan min 4, maka titik P nya akan menjadi titik 1, min 4. Nah, setiap titik-titik itu dicari baru dihubungkan akan menjadi kurva parametrik seperti ini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya kurva mulus. Kurva mulus adalah kurva yang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik juga nih teman-teman, yaitu X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Nah, dan T-nya itu dari A sampai B, di mana F dan G adalah fungsi kontinu disebut kurva mulus jika F aksen dan G aksennya nggak ada. Oke, teman-teman ingatkan di materi beberapa materi lalu bahwa kurva yang ujungnya itu lancip seperti ini atau yang ujungnya mulus seperti ini, dia itu nggak punya turunannya. Nah, dan tapi ada dan kontinu pada selang A sampai B serta F aksen T dan G aksen T secara bersamaan bernilai tidak secara bersamaan dinilai 0. Maksudnya gimana? Berarti kalau kita punya nilai T yang sama lalu kita substitusikan ke F aksen T dan G aksen T, hasilnya salah satunya aja yang 0 ataupun dua-duanya tidak 0. Nah, sekarang kita disuruh mencari yang namanya panjang kurva mulus, atau kita mempelajari namanya panjang kurva mulus. Misalkan S adalah kurva mulus, ini S nih yang ditentukan oleh sepasang kurva parametrik, yaitu X sama dengan FT dan Y sama dengan GT dengan panjang atau dengan rentang T dari A sampai B. Oke, menghitung kurva mulus dari selang ini yaitu dengan cara seperti ini teman-teman, yaitu FTI dikurang FTI min 1 dikuadratkan, lalu ditambah dengan GTI dikurang GTI min 1 dikuadratkan juga. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa rumus intinya itu ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman disuruh menghitung panjang kurva, teman-teman tinggal gunakan rumus ini, yaitu L sama dengan integral dengan batas bawah A sampai B dari akar F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt, atau sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat. Nah, kalau panjang kurva mulus ditentukan oleh persamaan Y sama dengan fx dengan x dari A sampai B, maka dia gampangnya di dalamnya ya teman-teman, dia jadi satu, di dalam akarnya teman-teman jadi 1 plus dy per dx kuadrat. Sementara kalau dia ditentukan oleh persamaan Y sama dengan G, ditentukan oleh persamaan x sama dengan G, ya maka dalamnya ini jadi dx per dy kuadrat gitu ya teman-teman, tinggal dibalik ya. Oke, yang ini sama yang ini. Oke. Nah, kita punya contoh, kita ditanya panjang kurva dari persamaan parametrik X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 pi. Nah, ini tinggal kita pakai rumus yang pertama aja teman-teman, karena dia tidak ditentukan oleh suatu persamaan. Nah, karena dia tidak ditentukan oleh suatu persamaan, maka tinggal kita tentukan FT dan GT-nya. Oke, FT-nya itu kan berarti sama dengan FT-nya itu berarti kan sama dengan R cos T. Maka F aksen T-nya itu akan sama dengan R dikali min sin
T atau sama dengan min R sin T. Sama G aksen T-nya itu akan sama dengan G aksen T-nya tadi apa? R sin T. Maka maaf ini sebenarnya G aksen GT-nya terlebih dahulu yaitu R sin T, maka G aksen T itu akan sama dengan R cos T. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan aja teman-teman ke persamaannya menjadi integral dengan batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 2pi dari FT-nya apa? Min R sin T diapain? Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Oh iya, jangan lupa akar ya teman-teman. Akar. Nah, dijumlahkan dengan DT-nya, aksen T-nya tadi apa? R cos T kuadrat DT. Nah, setelah itu tinggal teman-teman hitung aja. Jadi, akar R kuadrat sin kuadrat T ditambah R kuadrat cos kuadrat T. Nah, ini tinggal teman-teman gunakan sifat trigonometri menjadi teman-teman faktorkan R kuadrat kalikan dengan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Nah, teman-teman tahu bahwa sin kuadrat, teman-teman mungkin pernah dengar sifat sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1, maka berlaku juga ketika variabelnya T. Oh ya, jangan lupa DT-nya teman-teman. DT. Nah, berarti R kuadrat dikalikan 1 DT atau menjadi sama dengan integral dari 0 sampai 2 pi akar R kuadrat. Akar R kuadrat berapa? R dt. Nah, integral dari dt itu berarti sama dengan, nah, kita substitusikan berarti 2 pi R dikurang 0 akan menjadi 2 pi R gitu teman-teman. Berarti panjang kurvanya itu adalah 2 pi R. Oke. Nah, yang ketiga apa? Sketsa kurva yang ditemukan oleh Y sama dengan X pangkat 3/2. Nah, ini kalau ini baru kita pakai rumus yang kedua nih, teman-teman. Kan itu kurva yang ditentukan oleh Y sama dengan X pangkat 3/2. Nah, dari X 1 sampai 4. Tinggal kita substitusikan ke rumus, berarti menjadi integral, kalau ditanya panjang kurvanya, dari batas bawahnya 1 sampai 4, akar 1 plus, tinggal kita cari dy per dx itu berapa, dy per dx berapa, sama dengan 3/2 X pangkat setengah, atau 3 akar X per 2, 3 akar X per 2 dikuadratkan dx. Nah, berarti akan menjadi sama dengan integral dari 1 sampai 4 akar 1 plus 9x per 4. Berarti akan menjadi integral dari akar 4 per akar 4 plus 9x dx. Ini bisa kita pecah dengan sifat akar menjadi integral dari 1 sampai 4 akar 4 akar 4 plus 9x, atau akan menjadi integral dari 1 sampai 4 akar 4 plus 9x per 2. Kita bisa keluarkan nilai setengahnya menjadi setengah kali dikalikan dengan integral dari 1 sampai 4 akar 4 plus 9 x. Oh ya, dx saja, lupa terus teman-teman. Oke, dx, ini dx juga, dx. Nah, selanjutnya bisa kita misalkan dengan sama dengan u, kita gunakan teknik integral substitusi. Berarti kita hitung dulu nanti turunannya dengan integral substitusi, yaitu integral dari akar 4 plus 9x dx akan menjadi u sama dengan 4 plus 9x. Berarti du per dx akan menjadi sama dengan 9. Berarti dx sama dengan du per 9. Berarti integral akar u du per 9 akan menjadi 1 per 9 dikalikan dengan 2 per 3 u pangkat 3/2. Nah, plus c. Nah,
karena kita ini mengerjakan integral tentu akan menjadi setengahnya itu dari mana, dari sini nih teman-teman, setengah dari sini lalu dikalikan dengan integral tentunya berarti berapa, 2/27. Oh ya, ini belum kita rubah jadi 2/27 dikalikan dengan 4 plus 9x pangkat 3/2 kan menjadi 2/27 dikalikan dengan 4 plus 9x pangkat 3/2. Devaluasi dari batas atas 4 dan 1. Oke, berarti setengah dikalikan dengan 2/27 dikalikan dengan 4 tambah 36 3/2 dikurangi dengan 2/27 dikalikan dengan 4 tambah 9 yaitu 4 tambah 9 3/2. Nah setelah itu tinggal kita hitung menjadi setengah dikalikan dengan 2/27 yang bisa kita faktorkan menjadi 2/27 jadi 40 pangkat 3/2 dikurangi dengan 13 pangkat 3/2 atau akan menjadi 1/27 dikalikan dengan pangkat 3/2 dikurang 13 pangkat 3/2. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya volume benda, yaitu ada 3 jenisnya, yaitu volume benda berupa lempengan, cakram, dan cincin. Nah, untuk volume benda berupa lempengan ini berupa pendekatan-pendekatannya yang teman-teman bisa pahami sendiri, yang dimana volume itu dinyatakan dalam jumlahan Riemann dari benda pejal yang diaproksimasi menggunakan jumlahan Riemann sehingga mendekati volume sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode dalam penghitungan volume, yaitu volume benda pejal yang diputar. Yang pertama ada metode cakram. Metode cakram itu berupa ketika teman-teman punya fungsi, teman-teman putar dia sebesar 360 derajat. Nih, ketika sebuah daerah rata atau daerah dua dimensi yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, daerah tersebut akan membentuk sebuah benda pejal putar. Garis tersebut dinamakan sumbu benda pejal putar. Nah, dengan metode cakram ini, teman-teman dapat menentukan suatu volume benda yang awalnya dinyatakan oleh fungsi dua dimensi. Contoh kita punya ini fungsi Y sama dengan fx, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita putar, dia akan menjadi berbentuk seperti mangkuk, teman-teman. Nah, karena dia diputar, bentuknya akan seperti mangkuk. Nah, kalau metode cakram, itu rumus intinya, teman-teman ingat aja rumus ini. Tapi syaratnya apa kalau metode cakram? Dia itu fungsinya itu nempel sama sumbu yang tempat buat dia muternya. Contoh, di sini kita punya fungsi. Tentukan volume dari benda yang diperoleh dari pemutaran R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X min 1. Y sama dengan akar X min 1. Oke, tinggal kita gambar. Berarti karena kurvanya ya sama dengan akar X min 1 itu merupakan kurva akar X yang digeser satu satuan ke kanan. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, lalu dia dibatasi oleh kurva ini nih teman-teman. Dan sumbu X dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X dan garis X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu berarti di mana? Di sini nih. Nah, berarti ini kita disuruh menghitung volume dari ketika luasan ini diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, tinggal kita masukin rumus saya, teman-teman. Berarti V sama dengan integral dari A sampai B. Integral dari batas bawahnya berarti di mana? Batas bawahnya ya ini 1.
sampai batas atasnya berapa? 5. Berarti 1 sampai 5 dari akar X min 1 dx. Maaf, maaf salah teman-teman. Dari pi dikalikan dengan fungsinya apa? Akar X min 1 kuadrat. Nah ini tuh kayak rumus apa sih? Kayak rumus luas lingkaran. Cuma R-nya itu adalah si fungsinya gitu teman-teman. Karena dia diputar 360 derajat. Berarti pi-nya bisa keluar menjadi integral dari 1 sampai 5. Dari akar X min 1 dikuadratkan akan menjadi X min 1 dx. Nah tinggal kita hitung. Jadi pi dikalikan dengan setengah X kuadrat min X. Dievaluasi dari 1 sampai 5. Hasilnya akan sama dengan pi dikalikan dengan 25/2 dikurang 5 dikurang setengah ditambah 1. Hasil akan sama dengan pi dikalikan dengan 25/2, tinggal kita samakan penyebut semuanya menjadi min 10 min 1 plus 2. Hasil akan sama dengan pi dikalikan dengan ini dikurang hasil akan 15 kurang 1 min 14 tambah 2 min 14 tambah 2 hasil akan 16 bagi 2 8 hasil maka 8 pi. Maka volume dari kurva dari luasan yang dipotong oleh kurva ya sama dengan akar X plus 1 dan garis X sama dengan 5 serta sumbu X adalah ketika diputar volumenya akan menjadi 8 pi. Nah selanjutnya kalau metode cakram, nah ini sama juga, tapi grafiknya F, Y. Nah, maksudnya itu gimana? Kayak contoh tadi kan grafiknya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kalau grafiknya jadi X sama dengan akar Y plus 1, ya gambarnya jadi begini dia. Dibatasi oleh garis Y sama dengan 5, ini garis Y sama dengan 5 nih, sama dengan 5. Ini X, Y, dan ini adalah akarnya digeser satu satuan ke atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, cuma dia bentuknya FY aja teman-teman, diputar terhadap sumbu Y yang hasilnya juga akan sama dengan 8 pi juga gitu teman-teman. Intinya tuh tinggal teman-teman teman-teman sketsain aja di sumbu X dan sumbu Y di koordinat kartesius, lalu teman-teman putar dan itu adalah volumenya. Dan kita punya contoh soal yang kedua, yaitu kita punya kurva kita punya luasan yang dibatasi oleh kurva X pangkat 3 min 1, lalu sumbu Y dan garis Y sama dengan 7. Berarti kita gambar dulu kurva X pangkat 3 min 1. Kurva X pangkat 3 min 1 itu berarti kurva Y sama dengan X pangkat 3 yang digeser ke bawah satu satuan. Berarti dia akan jadi begini. Nah, dia akan memotong di X sama dengan 1 juga. Nah, lalu dia dibatasi oleh sumbu Y, berarti sekitar sini. Dan dibatasi oleh garis Y sama dengan 7, berarti kita gambaran kasar ya berarti di sini. Set Y sama dengan 7. Berarti luasannya itu yang ini nih teman-teman yang diketahui nih. Terus diputar terhadap sumbu Y. Nah, karena diputar terhadap sumbu Y, berarti tinggal kita langsung eksekusi aja nih teman-teman. Berarti dia itu masukin ke rumus saja integral dari batas bawahnya yang mana, yang dari min 1 sampai 7 dengan FY-nya itu berarti berapa? Kita konversi dulu dari fx ke fy, berarti Y sama dengan X pangkat 3 min 1 itu jadi Y plus 1 sama dengan X pangkat 3 atau X sama dengan akar pangkat 3 dari Y plus 1. Berarti ini sama dengan pi dikalikan dengan akar pangkat 3 dari Y plus 1 kuadrat TY. Nah, pi-nya bisa kita keluarkan menjadi integral dari min 1 sampai 7 dari akar pangkat 3 yang dikuadratkan. Jadi, Y plus 1 pangkat 2/3 DY. Nah, tinggal kita integralkan teman-teman.
Jadi Pi dikalikan dengan ini, kita bisa menggunakan teknik integral substitusi atau kita hitung anti turunannya terlebih dahulu. Ya plus 1 kita misalkan sama dengan U, jadi berarti dy sama dengan du. Nah, maaf. Berarti dy per du itu sama dengan 1. du per dy itu sama dengan 1. Atau du sama dengan dy. Berarti ini sama dengan integral u du. U pangkat 2 per U pangkat 2 per 3 du. Nah, berarti ini sama dengan 1 per 5 per 3 kalikan dengan U pangkat 5 per 3 atau sama dengan 3 per 5. Dari U-nya kita ganti apa? Y plus 1 pangkat 5 per 3. Nah, seperti itu. Atau ini hasil akan sama dengan 3 per 5 Y plus 1 pangkat 5 per 3 dievaluasi dari min 1 sampai 2. Oke, ini 3 per 5 bisa keluar, berarti 3 per 5 Pi dikalikan dengan Y. 2-nya dimasukin untuk ke Y, teman-teman. Berarti 3 pangkat 5 per 3 dikurangi sama 0. Ini akan menjadi sama dengan 3 per 5 dikalikan Pi dikalikan dengan 3 pangkat 5 per 3. Atau akan menjadi 3 pangkat 8 per 3 Pi per 5. Seperti itu, teman-teman. Berarti volumenya itu adalah 3 pangkat 8 per 3 Pi per 5. Oke. Setelah itu kita mau ngebahas, nah ada metode yang kedua yaitu metode cincin. Metode cincin itu digunakan ketika bentuk kurvanya itu ada celah. Maksudnya gimana? Ada kalanya pengirisan suatu benda pejal menghasilkan cakram yang punya lubang di tengah. Maksudnya dia bentuknya itu ada ada bolongannya di tengah. Daerah yang demikian disebut cincin. Diagram dan rumus volumenya diperlihatkan dalam rumus berikut. Nah, yaitu Pi dikalikan dengan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikalikan dengan A. Nah, untuk soal metode cincin ini ada satu soal, yaitu kita disuruh hitung volume dari daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X. Pertama kita gambar dulu kurvanya. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan X kuadrat itu seperti ini, muka ke atas, dan Y kuadrat sama dengan 8X, itu berarti kurva membuka ke kanan dan dilatasi sebesar 1/8. Oke, berarti seperti ini. Nah, berarti luasannya itu yang mana? Sebentar. Luasannya itu yang mana? Bentar teman-teman, sepertinya kurang besar gambarnya. Nah, berarti luasannya itu yang ini yang aku coret-coret. Nah, kawan, apa metode cincin digunakan? Karena ketika kita putar, tentu yang saya garis ini, yang aku garis ini nih, yang aku garis ini, aku tanda ini, itu tentu ketika teman-teman putar akan menghasilkan sebuah rongga. Nah, rongga tersebut tidak bisa kita hitung dengan rumus yang sama ketika kita menghitung dengan volume benda yang kecil gitu, teman-teman. Oke, karena dia berongga, maka dia dihitungnya dengan metode cincin. Metode cincin rumusnya apa? Berarti kita, oh iya, kita perlu yang namanya batas atas dan batas bawahnya. Batas atas dan batas bawah itu berarti ada di titik potongnya. Berarti sama dengan ini, Y sama dengan X kuadrat, kita kuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan X pangkat 4. Berarti Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Dengan berarti X pangkat 4 sama dengan 8X.
X pangkat 4 min 8 X itu sama dengan 0, maka X kita keluarkan jadi X pangkat 3 dikurang sama 8. 0 berarti dipotongnya di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Maka dia batas bawah dan batas atas ada di 0 sampai 2. Nah, tinggal kita masukkan. Ingat teman-teman, yang kanan dikurang yang kiri. Yang kanan itu apa? Yaitu X kuadrat. Maaf teman-teman. Yang atas dikurang yang bawah. Yang atas itu apa? Yang atas eh, eh yang atas itu adalah, sebentar kita masukkan dengan rumusnya dulu. Yang atas itu apa? 8 X, maaf, ini kan bentuknya Y kuadrat, maka kalau kita akarin jadi Y sama dengan plus minus akar 8 X, berarti dia akar 8 X plus minus akar 8 X dikuadratkan dikurang sama yang bawah itu berapa? Yang bawah itu adalah X kuadrat dikuadratkan dx. Oke, itu jadi sama dengan 0 sampai 2. Pi-nya bisa kita keluarkan. Pi-nya bisa kita keluarkan. Jadi plus minus akar 8 X dikuadratkan menjadi 8 X min X pangkat 4 dx. Oke, bisa kita hitung integralnya menjadi, anti turunannya itu jadi 4X kuadrat dikurang 1/5 X pangkat 5 dievaluasi dari 0 sampai 2. Lalu tinggal kita evaluasi aja, jadi pi di 2 kita masukkan berarti 4 dikali 2 kuadrat atau 4 kali 4 16. 16 dikurangi dengan 1/5 kali 3 2 dikurangi dengan 0, kita substitusi hasilnya 0 semua berarti dikurang 0. Oke, maka dia akan menjadi pi dikalikan dengan 16 dikurang 32/5 atau pi dikalikan dengan, ini kita samakan penyebutnya menjadi 80 kurang 32 menjadi pi dikalikan dengan 48/5 atau hasilnya sama dengan 48 pi per 5. Begitu teman-teman dengan metode cincin. Nah, selanjutnya ada metode yang lainnya yaitu volume benda pejal dengan metode kulit silinder. Nah, ini kulit silinder ini dia itu ketika teman-teman memutar fungsinya, tapi dia fungsinya nggak nempel sama sumbunya. Contoh kayak fungsi ini. Nih, ya sama dengan efek sini kan fungsinya seperti ini melengkung. Nah, dia baik diputar terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y, dia tidak ada bagian dari fungsi ini yang menempel sehingga dia tidak bisa menggunakan metode cincin ataupun metode cakram. Oleh karena itu perlu sesuatu ide yang lain, yaitu dengan kita mengikis salah satu bagian dari si fungsinya lalu kita putar dengan menggunakan yang namanya luas permukaan si tabungnya, teman-teman. Oke. Nah, oleh karena itu, berkat ide tersebut, yaitu menambahkan setiap luas permukaan dari sampel kulit yang diambil, maka jumlahnya itu dapat dihitung dengan integral, teman-teman, yang menyatakan volumenya itu rumusnya adalah 2pi dikalikan dengan integral 6 batas bawah A dan batas atas P dari X fx dx gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita punya latihan soal untuk metode kulit silinder ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita punya daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3 per akar X, sumbu X, lalu X sama dengan 1 dan X sama dengan 9. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Nah, kurva 3 per 3 per akar X itu seperti ini nih, teman-teman. Nah, dia punya asimtot, yaitu X sama itu Y sama dengan 0. Nah, lalu sumbu X, berarti ini sumbu X, sumbu yang horizontal, dan X sama dengan 1, berarti itu di sini, sekitar sini, X sama dengan 1.
dan garis X sama dengan 9. Nah, dari sini kita diminta untuk mengelilingi sumbu Y. Berarti ini luas ini diminta mengelilingi sumbu Y. Nah, dia kan gak nempel sama sumbu Y, tapi dia diminta mengelilingi sumbu Y. Oleh karena itu kita ambil salah satu bagian atau irisannya. Nah, gimana caranya? Gampang aja teman-teman. Mungkin kata-kata aja ribet, cuma tinggal kita masukin ke rumus saja. Berarti 2pi. Ini pokoknya tips dari aku sebentar sebelum kita ngebahas. Kalau dia nempel sama sumbu putar ya, dan dia itu nempelnya penuh, berarti dia pakai metode cakram. Sementara kalau dia nempel terhadap sumbu putar ya, tapi dia ada rongga ketika diputar, maka dia pakai metode cincin. Dan dia ketika nggak menempel sama sekali dengan sumbu putaran, pakai metode kulit silinder. Oke, kita masukin ke rumus. Berarti dari integral dari batas bawah X sama dengan 1 sampai 9 dari X dikalikan dengan fx dx. X dikalikan dengan fx dx. Nah, ini tuh yang atas kurang bawah, berarti yang atas tuh apa? 3 per akar X dikurang sama apa? Dikurang sama fungsi X sama dengan 0, berarti hasilnya 3 per akar X, berarti 3. Nah, dx. Nah, tinggal kita integralkan dari batas bawah pi batas bawah 1 sampai 9, 3x per akar. Nah, ini bisa kita x ini bisa kita misalkan menjadi akar akar x ini bisa kita misalkan sama dengan u teman-teman, untuk mencarinya menggunakan integral substitusi. Oke, berarti du per dx itu sama dengan 1/2 akar x, atau dx sama dengan 2 akar x du. Oke, berarti kita tinggal cari anti turunannya. 3x per akar x dikalikan dengan maaf, kita misalkan tadi x akar x sama dengan u. Oh iya, berarti u kuadrat itu sama dengan x. Berarti ini 3 u kuadrat per u dikalikan dengan 2 akar x du. Nah, u tadi kan akar x, berarti ini 3 u kuadrat per akar x dikalikan 2 akar x. Nah, ini bisa kita coret menjadi, nah ini maka akan menjadi 2 dikali dengan 2 dikali 3 akan sama dengan 6. Berarti integral dari 6 u kuadrat. Kalau bisa kita keluarkan 6-nya jadi 6 dikali integral u kuadrat. Integral u kuadrat berapa? 1/3 u pangkat 3, atau hasilnya akan sama dengan, ini kita coret jadi 2 dikali u pangkat 3. U-nya berapa tadi? Akar x. 2 akar, apa tuh, 2 dikali akar u pangkat 3, atau 2 dikali x pangkat 3/2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berarti ini sama dengan 2pi dikalikan dengan 2 dikali x pangkat 3/2, dievaluasi dari 9 sampai 1. Oke, berarti 2pi dikalikan dengan 2 dikali 9, kita substitusi, berarti 9 itu kan 3 kuadrat dipangkatkan 3/2, hasilnya 27 dikurang sama, ketika kita substitusikan 1, 2, berarti 2 dikali 1 hasilnya 2, berarti hasilnya akan sama dengan 2pi dikalikan dengan 54 dikurang 2, atau 2pi dikalikan dengan 52, hasilnya akan sama dengan 104 pi. Nah, berarti volumenya dengan menggunakan metode kulit tabung hasilnya ada 104 pi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya momen dan pusat massa teman-teman. Nah, dalam fisika tentu teman-teman sudah pernah sedikit mempelajari yang namanya pusat massa dan dan momen. Nah, model matematika untuk yang baik pada situasi permainan jungkat kujungkit adalah M1 atau massa 1 itu sama dengan itu adalah X1 sama dengan min D1 dengan koordinat dari M2 adalah X2 sama dengan D2. Nah, kenapa ini minus? Karena ini di kiri pusatnya, atau di kiri sumbu, atau di kirinya 0. Nah, hasil kali dari M suatu partikel dengan jaraknya dari suatu titik lenggan ada dinamakan momen partikel terhadap titik tersebut. Momen ini mengukur ada kecenderungan massa yang menghasilkan putaran di sekeliling titik tersebut. Nah,
Syarat agar dua massa pada garis itu seimbang adalah nih, pada sebuah titik di garis itu adalah jumlah momen terhadap titik tersebut adalah sama dengan nol, atau syarat nih, ini gampang ini, syarat agar dua massa nih, kita punya dua massa, contoh di sini, ini massa satu, ini massa dua, pada garis seimbang pada sebuah titik adalah jumlah momen-momen. Nah, jumlah momen di sini di titik ini dan jumlah momen di titik ini sama, atau jumlah momen di satu garis ini ya dan satu garis di sebelah kiri ini sama, maka dia akan seimbang gitu teman-teman. Nah, momen total itu dinotasikan sebagai sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI MI, dan syarat keseimbangan adalah M sama dengan 0 atau momen totalnya sama dengan 0. Nah, keseimbangan tuh harus di titik tengah, teman-teman. Bisa juga keseimbangan terjadi kalau misalnya eh, keseimbangan terjadi di titik nolnya di sini contohnya, ataupun di sini misal jumlah dari momen ini itu sama dengan jumlah momen dari si garis yang di sebelah sini. Nah, gitu teman-teman. Oke. Oh, nanti kita mau ngebahas yang namanya pusat massa. Nah, pusat massa itu gampangnya adalah dia dinotasikan dengan X bar. Nah, itu rumusnya adalah momen total dibagi dengan massa total. Intinya teman-teman, kalau dapat soal tentang pusat massa, teman-teman jumlahkan momennya terlebih dahulu, lalu teman-teman bagi dengan massanya. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya distribusi massa kontinu di sepanjang garis. Nah, ini tuh berhubungan dengan kawat. Kalau ingin diketahui kedudukan titik keseimbangan di kawat tersebut. Nah, dengan menganggap bahwa kepadatan di X adalah sigma X, fungsi yang dinyatakan dengan X didapatkan dengan massa total dan momen total terhadap titik asal. Nah, ini teman-teman, untuk distribusi massanya, rumusnya ini, itu momen totalnya dinyatakan dengan integral dari batas bawah A dan batas atas B dari X, eh, sigma fungsinya dinyatakan dengan sigma X dx per integral dari batas bawah A sampai B sigma X dx juga. Bedanya cuma kalau momen total itu X dikali sigma X-nya. Sementara kalau massa total itu cuma sigma X aja. Contoh, kita punya fungsi ini nih, kita punya contoh soal kepadatan sigma X dari potongan kawat di sebuah titik yang terletak XCM dari salah satu ujungnya adalah sigma X sama dengan 6X kuadrat plus 6X gram per cm. Tentukan pusat massa antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Oke, tinggal kita substitusikan ya, gampang aja teman-teman. Berarti kepadatan itu rumusnya apa? X bar. X bar sama dengan integral dari batas bawahnya 0 sampai 5. X dikalikan fx-nya berapa? 6X kuadrat plus 6X dx dibagi dengan integral dari 0 sampai 5 dari 6x kuadrat plus 6x dx. Nah, ya udah deh, tinggal hitung aja. Berarti yang atas itu integral dari 0 sampai 5 x 6x pangkat 3 plus 6x kuadrat dx dibagi dengan integral dari 0 sampai 5 6x kuadrat plus 6x dx. Ini bisa kita integralkan jadi 3/2 X pangkat 4 ditambah 2X dievaluasi dari 0 sampai 5 per 2X ditambah 3X kuadrat. Nah, dievaluasi dari 5 sampai 0 sampai 5, tinggal kita substitusikan. Berarti 3/2 kali 5 pangkat 4, 5 pangkat berapa? 62, 5 pangkat 4 itu 625. 3/2 kali 625 ditambah 10 dikurang sama 0, kita substitusikan per ini 10 ditambah dengan 75, maka hasilnya akan sama dengan 625 kali 3 itu sama dengan 1875 per 2 ditambahkan dengan 20 per 2 ya kan, 10 per 85. Oke. Nah, ini berarti sama dengan 1895 per 2 kalikan 1/85.
Nah, apakah kita coba pakai kiri bisa dibagi 85 sebentar. 85 kita coba bagi ya, bagi dengan 85 ya. 875. 5 kali 2 170 per 1. Oh, nggak bisa teman-teman. 1895 deng. Maaf. Nah, berarti 295. Nah, iya teman-teman nggak bisa teman-teman. Oke, jadi hasilnya itu sama dengan, karena dia nggak bisa dibagi, 1895 per 170. Kita mau ngebahas lagi namanya distribusi massa bidang. Nah, di sini disuruh kita mencari distribusi massa dari setiap massa yang diketahui pada setiap titik ini. Tinjau massa bidang di titik M1 sampai Mn yang terletak pada titik X1, Y1 sampai Xn, Yn di bidang koordinat. Nah, distribusi massa bidang ini punya momen total terhadap arah Y dan terhadap arah X dengan masing-masing terhadap sumber Y dan sumber X ditentukan oleh momen totalnya itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI MI, sama juga kalau di arah Y itu kalau terhadap sumbu X itu dari I sama dengan 1 sampai N YI MI. Nah, koordinat koordinat X bar, Y bar dari pusat massa titik keseimbangan adalah ini teman-teman. Kalau koordinatnya yaitu eh, momen total di Y dibagi dengan massa total ya, dan juga momen total terhadap X dibagi dengan massa totalnya, seperti itu kode. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya distribusi massa bidang. Distribusi massa bidang ini eh, kayak kita nyari nilai distribusi massa dari sebuah bidang ini. Nah, untuk distribusi massa bidang ini, kita misalkan sebuah lamina homogen, yaitu lamina ini, oke, yang dibatasi oleh X sama dengan A dan Y sama dengan dan X sama dengan B, yaitu X sama dengan A di sini dan X sama dengan X sama dengan B di situ dan X sama dengan A di sini. Nah, Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Fx lebih besar dari Gx. Nah, dengan pendekatan tersebut diperolehlah rumus distribusi massa bidang itu sama dengan X bar sama dengan integral dengan batas bawah A sampai B X dikalikan dengan Fx dikurang Gx, sama penyebutnya juga cuma X-nya hilang. Nah, sementara kalau di X Y bar itu sama dengan setengah dikalikan dengan integral dari batas bawah A sampai B dengan uh, fungsinya F kuadrat X dikurang G kuadrat X atau Gx kuadrat, Fx kuadrat dikurangi dengan Gx kuadrat. Nah, sekarang kita punya soal distribusi pusat massa, yaitu kita diminta tentukan sentroid atau titik di mana daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 dan Y sama dengan akar X min 1. Yaudah, tinggal kita gambarkan dulu sketsanya. X kuadrat min 2X plus 1 itu sama dengan X min 1 kuadrat atau sama dengan uh, X kuadrat yang digeser satu satuan ke kanan. Seperti ini. Lalu ini sama dengan akar X min 1 itu akar X yang digeser ke kanan satu satuan. Seperti ini. Nah, intinya daerah ini. Oke, berarti kita cari titik potongnya. Berarti X kuadrat min 2X plus 1 itu sama X min 1. Berarti ini sama dengan X min 1 kuadrat sama dengan akar X min 1. Kita boleh misalkan sama dengan U. Jadi X min 1 sama dengan U. Berarti U kuadrat sama dengan akar U, kita kuadratkan masing-masing ruas, jadi U pangkat 4 min sama dengan U. Berarti U pangkat 4 min U sama dengan 0. Berarti U dikali U pangkat 3 min 1 itu sama dengan 0. Berarti pembuat 0 di U sama dengan 0 dan U sama dengan 1. Berarti tinggal kita substitusikan X min 1 itu sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Dan ketika U sama dengan 1 atau X kuadrat min 1 sama dengan 1, maka X sama dengan 2. Maka batas atasnya itu 2. Kalau kita substitusikan ke persamaan, jadi
Kita substitusikan, kita hitung dulu terhadap X-nya, berarti integral dari batas bawah 1 sampai 2 dengan X dikalikan dengan yang di atas itu, akar X min 1 dikurang X min 1 kuadrat dx per X, integral dari 1 sampai 2 akar X min 1 dikurang dengan X min 1 kuadrat dx. Nah, dari sini bisa kita misalkan atau kita kalikan terlebih dahulu, jadi 1 sampai 2 dari X akar X min 1 dikurang X min 1 kuadrat dx per integral dari 1 sampai 2 dari akar X min 1 kurang X min 1 kuadrat. Nah, setelah itu bisa kita lakukan yang namanya permisalan, teman-teman. Permisalan yaitu bagaimana? Permisalan itu kita misalkan si X sama dengan min 1 ini sama dengan U. X min 1 sama dengan U. Berarti X itu sama dengan U plus 1. Oke. X sama dengan U plus 1, berarti bisa kita buat suatu persamaan baru, jadi integral dari, oh ya, batas lupa kita gantikan, X sama dengan U plus 1, berarti batas bawahnya itu kan 1, berarti U plus 1, berarti batas bawah dari si U itu berarti U sama dengan 0. Kalau batas atasnya kan 2, berarti U plus 1, berarti U nya sama dengan 1, berarti integral dari 0 sampai 1 dari U plus 1 dikalikan dengan akar U, dikurang U dikurang U plus 1 dikurang plus 1 dikalikan dengan U kuadrat DU kan DX per DU per DX kan sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, maka DU sama dengan DX per integral dari 0 sampai 1 dari akar U min U kuadrat DU. Oke, berarti bisa kita hitung jadi integral dengan 0 sampai 1 dari U pangkat 3 per 2 ditambah akar U dikurang U pangkat 3 plus U kuadrat DU per integral dari 0 sampai 1 U min U kuadrat DU. Nah, tinggal kita hitung jadi 2 per 5 U pangkat 5 per 2 ditambah 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dikurang U pangkat 4 per 4 ditambah U pangkat 3 per 3, dievaluasi dari 0 sampai 1. Lalu ini juga berarti 2 per 3 U pangkat 3 per 2 min U pangkat 3 per 3 dari 1 sampai 0. Oke. Kita substitusikan jadi 2 per 5 ditambah 2 per 3 dikurang 1/4 tambah 1/3 dikurang 0. Ini kita substitusi jadi 2 per 3 dikurang 1/3, maka hasilnya sama dengan, kita kalikan 60, berarti 24 ditambah 40 dikurang 15 ditambah dengan 20 dibagi dengan 1/3 atau sama dengan 6, atau sama dengan 69 per 60 dikalikan dengan 3 atau sama dengan 69 per 20. Oke.
Setelah itu kita tinggal cari arah terhadap atau uh, menterhadap y. Ya ini harusnya min u kuadrat, berarti min u 3/3 atau min, maaf ya teman-teman, u pangkat 3 per eh atau min 1/3, tahu ini hasilnya sama dengan 29/20. Saya cari terhadap y-nya aja teman-teman, berarti y bar sama dengan setengah dikali integral dengan batas bawahnya sama 1 sampai 2, ini fx kuadrat, berarti oh iya ini lupa saya ganti, jadi ini 29. Nah, dari fx kuadrat berarti apa? Akar x min 1 kuadrat dikurang sama gx kuadrat berarti apa? X min 1 kuadrat dikuadratkan berarti x 1 pangkat 4 dx per integral dari 1 sampai 2 dari fx min gx. Oke. Akar x min 1 dikurang x min 1 kuadrat dx. Oke. Berarti sama dengan setengah dikalikan dengan integral dari 1 sampai 2 x min 1 dikurang x min 1 pangkat 4. Oke, dx. Integral dari 1 sampai 2 akar x min 1 dikurang min 1 dikurang x min 1 kuadrat dx. Nah, setelah itu setengah dikalikan dengan x min 1-nya, jadi bisa kita misalkan dengan u ya teman-teman. U sama dengan x min 1, berarti ini sama dengan du itu sama dengan dx kan teman-teman. Oke, berarti setengah dikalikan dengan batas bawahnya. Jadi dari 0 sampai 1, sebentar kita butuh kertas buat kayaknya. Berarti sama dengan y bar sama dengan setengah dikalikan dengan integral dari 0 sampai 1 akar u, maaf sebentar, berarti sama dengan u dikurang u pangkat 4 du per integral dari 0 sampai 1 akar u min u kuadrat du. Oke, tinggal kita masukkan, jadi integral dari u itu setengah u kuadrat min 1/5 u pangkat 5 dievaluasi dari 1 sampai 0. Oke, per 2/3 u pangkat 3/2 dikurang sama 1/3 u pangkat 3. Oke, kita evaluasi dari 0 sampai 1. Tinggal kita substitusi si x sama si batas bawah batas atas, berarti sama dengan setengah dikalikan dengan setengah min 1/5 per 2/3 dikurang 1/3 atau sama dengan 1/4 dikurang 1/10 dengan 1/3 atau sama dengan 3/10 dikalikan dengan 3 atau 9 per 3/10. Maaf teman-teman, ada kesalahan tampaknya. Atau 10 dikurang dikalikan dengan 3 atau sama dengan 6/40 dikalikan dengan 3 atau sama dengan ini bagi 23, ini bagi 2 20, 9/20. Nah, jadi sentroidnya itu ada pada titik 29/20,9/20. Nah, oke. Nah, karena slide-nya sudah habis, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye.
Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.